perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Dian Sastro awal tahun 2000-an itu ada apa dengan cinta? Kalau sekarang ada apa dengan Anies Baswedan? Kalau tidak ada apa dengan Anies Baswedan, kenapa orang gatal-gatal punggungnya, pantatnya, duduknya nggak enak gitu ya. Jadi apapun seolah-olah hajab aja Anies ini. Kalau bisa Anies nggak ikut bertanding lah segala macam lah kan. Banyak aja hal-hal seperti itu. Jadi don't worry, be happy. Karena garis tangan atau apapun sudah digaris sama Tuhan Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Kita ini kan bisa ora etabora saja. Begitu bahasanya kampungnya Mbak Kakak Ginting ini. Jadi bekerja sambil berserah diri kepada Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Tapi kok sejauh ini the only one hope itu ya cuma Anies Baswedan. Dan itu yang kemudian kita lihat di tengah serbuan, di tengah kepungan, di tengah intimidasi, di tengah teror, toh Anies tetap the big three yang menghiasi semua papan survei kita. Yakin menang atas kehendak Tuhan, Anies Baswedan siap melibas capres hasil endorse Jokowi. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan berikan pernyataan tegasnya jelang perhelatan Pesta Demokrasi di 2024. Dirinya mengatakan jika Tuhan berkehendak maka ia akan memenangkan pertarungan tersebut dan menjadi presiden di Indonesia. Menurutnya pesta demokrasi adalah kontestasi adu rekam jejak, gagasan hingga karya. Oleh karenanya ia ingin agar seluruh pendukung, relawan hingga simpatisan untuk menunjukkan kenyataan dari tiga hal tersebut dalam meraih kemenangan. Insya Allah di tahun 2024 kemenangan akan kita raih bersama, ujar Anies dalam pidatonya di acara Relawan Amanat Indonesia Anies Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad 7 Mei 2023. Indonesia setiap 5 tahun sekali akan mengecek kembali apakah negara masih berada di arah yang benar. Itulah sebabnya yang hendak ia lakukan adalah meluruskan jalan dalam menghadirkan keadilan, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Demi meraih kemenangan tersebut, relawan dan simpatisan dinilainya adalah pribadi yang mulia, sebab mereka tak dibayar, tetapi harganya tak ternilai dalam menyebarkan pesan perubahan di seluruh wilayah Indonesia.
Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita dihadapkan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak, dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, ujar Anies. Ia sendiri memegang prinsip bahwa pemilik kekuasaan suatu negara adalah rakyat. Kekuasaan disebutnya tak akan pernah hilang karena hal tersebut ada di tangan rakyat, sehingga ia menyinggung pihak-pihak yang merasa khawatir jika nantinya kehilangan kekuasaan. Menurut dia, itulah prinsip dasar demokrasi yang harus dipegang semua pihak, yakni kekuasaan di tangan rakyat. Jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat. Mereka pemenang pemilihan umum, pemilu hanyalah sebagai pemegang kewenangan kekuasaan. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik, karena kita punya itu semua. Kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan, ujar Anies. Jadi, kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya, katanya menegaskan. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan memberikan pernyataan tegasnya jelang perhelatan Pesta Demokrasi di 2024. Dirinya mengatakan jika Tuhan berkehendak maka ia akan memenangkan pertarungan tersebut dan menjadi presiden di Indonesia. Menurutnya, pesta demokrasi adalah kontestasi adu rekam jejak, gagasan hingga karya. Oleh karenanya, ia ingin agar seluruh pendukung, relawan hingga simpatisan untuk menunjukkan kenyataan dari tiga hal tersebut dalam meraih kemenangan. Insya Allah di tahun 2024 kemenangan akan kita raih bersama, ujar Anies dalam pidatonya di acara Relawan Amanat Indonesia Anies Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad 7 Mei 2023. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita dihadapkan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak, dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, ujar Anies. Menurut dia, itulah prinsip dasar demokrasi yang harus dipegang semua pihak, yakni kekuasaan di tangan rakyat. Jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat. Mereka pemenang pemilihan umum, pemilu hanyalah sebagai pemegang kewenangan kekuasaan. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik, karena kita punya itu semua. Kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan, ujar Anies. Jadi, kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya, katanya menegaskan.